Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anakku sekalian dan selamat pagi Bapak Ibu yang sedang mendampingi putra-putri tercintanya. Kembali lagi bersama saya Pak Ahmad Maulana. Pada kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Sebelum mulai belajar, yuk kita persiapkan dulu alat-alat tulisnya agar nanti kita mudah dalam belajar. Bagaimana, sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita belajar. Hayya bina nata'allamul lughah al-arabiyyah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat, kata sifat, dan kata tanya. Yang pegang buku, silakan dibuka bukunya di halaman 18. Oke. Nah, kita akan belajar. Yang pertama, kita akan belajar tentang kata sifat. Contoh kata sifat itu banyak ya, salah satunya itu kayak bersih, rapi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada nih contoh kata sifat dalam bahasa Arab. Yang pertama itu bagus. Bagus itu bahasa Arabnya jamil. Kalau ada tak marbutoh, dia ditambahin jadi jamilah. Bagus bisa juga berarti tampan, ganteng, cantik, bisa. Kemudian ada bersih. Bersih itu bahasa Arabnya nazifun atau nazifah, nazifatun. Itu kata sifat, dia artinya bersih. Kemudian ada jadidun. Jadidun itu atau jadidatun itu baru, artinya baru. Kemudian ada sahlun atau sahlatun, mudah artinya. Ada so'bun atau su'ubah, artinya itu sulit. Itu contoh-contohnya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kata sifat itu dalam bahasa Arab itu berarti yang. Contoh kemarin kita sempat bahas tuh di percakapan itu ada kalimat ini. Fi yadi qalamun jamilun. Di tangan saya ada pena yang bagus. Oke, nah coba kita lihat. Pertama, ini harokatnya sama. Jamilun sama qalamun ini harokatnya sama. Kemudian bentuknya juga sama. Qalamun ini bentuknya muzakkar atau laki-laki. Nah, jamilun juga laki-laki, nggak ada tak marbutohnya. Qalamun juga nggak ada tak marbutohnya. Nah, kenapa sih kok bisa lah? Di sini ada kata jamilun, bentuknya itu dari laki-laki. Mengikuti qalamun. Jadi dalam kata sifat bahasa Arab itu ada namanya itu matbu dan tabi'. Nanti ada di slide-nya. Jadi kata jamilun ini mengikuti qalamun. Kata jamilun ini mengikuti qalamun, baik harokatnya dan juga bentuknya. Harokatnya sama-sama dhammatain, bentuknya juga sama-sama muzakkar. Qalamun muzakkar, jamilun itu muzakkar. Nah, kok bisa ya mengikuti semua seperti itu? Lah karena tadi seperti Bapak bilang, tadi ada konsep yang namanya tabi'. Nah, ada tabi' itu apa sih artinya? Pengikut. Ada yang matbu', ada yang diikuti. Nah, dari qalamun sama jamilun itu mana yang tabi', mana yang matbu'? Oh, ternyata qalamun itu matbu'. Maaf, qalamun itu matbu' yang diikuti. Jadi kata setelah qalamun baik harokat maupun bentuknya itu harus mengikuti qalamun. Kalau qalamun itu domah. Kalau qalamun domah dia harus pakai domah juga. Kalau qalamun nanti bentuk sebelumnya ini bentuknya muannas, ada tak marbutoh, depannya juga setelahnya juga harus ada tak marbutoh gitu. Nah, sedangkan jamilun itu kedudukannya sebagai tabi'. Tabi' itu yang mengikuti atau pengikut. Pengikut siapa? Pengikut qalamun. Sama kan harokatnya domah, ini domah karena jamilun mengikuti qalamun. Nah, jadi pengikut harus selalu mengikuti yang diikuti. Pengikutnya siapa? Pengikutnya jamilun. Yang diikutinya siapa? Qalamun. Jadi jamilun harus selalu mengikuti qalamun, baik harokatnya dan bentuknya juga harus diikuti.
Nah, contoh lagi nih, misal kayak ada kemarin tuh di percakapan antara Ustadz tuh kan sama ada satu lagi. Jadi ada tilka qalan suwatun jamilatun. Nah, mana nih yang tabi, mana yang matbu? Nah, qalan suwatun itu sebagai tabi atau sebagai matbu yang diikuti. Tabinya siapa? Jamilatun. Jamilatun itu kedudukannya sebagai tabi. Jadi jamilatun mengikuti kolamun, baik domahnya, nih kan sama-sama domah kan, domatain. Nah, kalau kolan suatun ada tak marbutoh, berarti jamilatun juga harus ada tak marbutoh. Ini artinya, nah ini kata jamilatun bentuknya laki-laki, bentuknya mu'annas, maaf ini mu'annas perempuan ya, maaf ini salah ketik. Mengikuti karena kolan suatun juga bentuknya harusnya mu'annas, ini salah, ini perempuan harusnya bukan laki-laki. Kata jamilatun harokatnya mengikuti harokat kolan suatun, tuh harokatnya domatain karena kolan suatun ini sebagai matbu yang diikuti. Oke, kemudian kita akan belajar istifham, kata istifham. Nah, apa sih kata tanya itu? Contohnya ada di halaman 12. Yang pegang buku mungkin bisa dibuka bukunya. Silahkan dibuka bukunya halaman 12. Nah, ada yang pertama itu ada aina. Jadi kalau kita mau nanya di mana, kita pakainya aina. Jadi bahasa Arabnya di mana itu aina. Aina untuk menanyakan tempat. Untuk menanyakan tempat. Contohnya, aina yal'abu Arif. Aina itu di mana, yal'abu itu bermain, Arif itu nama orang. Jadi artinya di mana Arif bermain. Nah, misal di lapangan atau di mana? Di lapangan apa kemarin? Masih ada yang ingat? Mal'ab. Mal'ab itu lapangan. Kemudian ada kata tanya bimaza. Bimaza itu artinya dengan apa? Untuk menanyakan alat yang digunakan misalnya. Contohnya bimaza yasma'u Arif azanan. Dengan apa Arif mendengar suara azan? Nah, dengan apa? Pasti dengan telinga. Telinga apa bahasa Arabnya? Uzunu. Thayyib. Kemudian ada ila aina. Ila aina itu untuk menanyakan ke tempat mana. Mana ya ini maaf. Ke tempat mana. Jadi mau kemana gitu. Atau kemana gitu kan. Nah, contohnya ada ila aina tazhabu Fatimah. Kemana Fatimah pergi gitu. Atau mau nanya ila aina anta tazhab. Kalian mau pergi kemana gitu. Kamu mau pergi kemana bisa. Ini kemana kalian pergi. Nah, mungkin itu materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana pembelajaran bahasa Arab kali ini? Mudah kan? Kalau masih ada yang bingung, coba deh kita lihat lagi. Sampai beberapa kali juga nggak apa-apa. Semoga nanti seiring kita mempelajari terus, kita bisa paham. Ya, inilah akhir pembelajaran kita. Terima kasih anak-anakku yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan semangat dan hingga selesai. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang dengan penuh kasih sayang mendampingi putra-putri tercinta kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus semangat, hidup sehat, dan jadilah insan yang mandiri dan bermanfaat.